Cerita ibu kota adalah kisah tentang jantung dan masa depan bangsa. Setiap generasi bermimpi tentang kota yang bukan hanya pusat pemerintahan, tapi juga simbol harapan, kemajuan, dan persatuan. Kota yang mampu menjawab tantangan zaman dan menjadi inspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini, Indonesia menulis babak baru di hamparan hijau Kalimantan Timur, proyek Ibu Kota Nusantara, atau IKN. Di tengah bentang alam yang kaya, lahir sebuah visi besar, membangun kota masa depan yang ramah lingkungan, inklusif, dan berdaya saing global. Di sini, bukan sekadar konstruksi, tapi upaya monumental memindahkan pusat pemerintahan dari Jawa ke kota baru yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan. Setiap fondasi yang diletakkan adalah langkah menuju masa depan yang lebih adil dan merata bagi seluruh wilayah Indonesia. Jakarta menghadapi tantangan berat, kemacetan, penurunan tanah, dan kepadatan. Kota ini telah lama menjadi pusat segalanya, namun kini saatnya berbagi beban dan peluang dengan wilayah lain. Nusantara jadi solusi strategis membuka potensi ekonomi luar Jawa. Dengan hadirnya pusat pemerintahan baru, diharapkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan semakin terasa hingga ke pelosok negeri. IKN dirancang sebagai pusat inovasi dan simbol persatuan nasional, mengutamakan harmoni lingkungan dan kemajuan teknologi. Kota ini akan menjadi laboratorium hidup untuk ide-ide baru. Tempat generasi muda berkontribusi membangun bangsa. Hari ini, tahap awal hampir rampung. Proses pembangunan berjalan dengan semangat gotong royong, melibatkan banyak pihak dari berbagai latar belakang. Infrastruktur dasar, Istana Presiden, kantor kementerian, jalan utama mulai berdiri, menandai mimpi yang jadi nyata. Setiap bangunan yang tumbuh adalah bukti nyata dari tekad dan kerja keras bangsa. Kini, perhatian tertuju pada tahap 2, fase krusial yang akan memperkuat identitas dan fungsi IKN. Tahap ini akan menentukan bagaimana Nusantara berkembang sebagai kota yang inklusif dan berkelanjutan. Kelanjutan IKN adalah bukti tekad bangsa membangun masa depan lebih baik bagi generasi mendatang. Dengan semangat persatuan, Nusantara akan menjadi warisan berharga untuk anak cucu Indonesia, tempat di mana mimpi-mimpi besar diwujudkan bersama. Transisi besar terjadi. Kementerian PUPR menyerahkan tongkat estafet ke otorita IKN, menandai babak baru pembangunan. Menteri Dodi Hanggodo menegaskan, proyek ini pasti berlanjut. Sekarang, semua tanya ke otorita. Basuki Hadimuljono, tokoh berpengalaman, memimpin OIKN untuk mengelola dan mengembangkan ibu kota baru. Kementerian PUPR kini fokus menyelesaikan sisa pekerjaan tahap I, sementara OIKN menjadi penggerak utama pengembangan berikutnya. Serah terima ini mencegah tumpang tindih, memberi OIKN mandat luas untuk bergerak cepat. OIKN kini bertanggung jawab penuh mengawasi pembangunan, menarik investasi, dan membangun komunitas. Ini adalah momen penting yang membuka jalan bagi visi besar Ibu Kota Nusantara. Tanda nyata IKN memasuki fase baru, di mana pembangunan Nusantara semakin nyata di depan mata. Setelah sukses dengan fase pertama, kini pemerintah melangkah lebih jauh dengan peluncuran tender besar tahap 2. Tender besar tahap 2 resmi dimulai pada akhir Juni 2025, menandai komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur utama di ibu kota baru. OIKN menggelar pre-construction meeting, menyatukan kontraktor, konsultan, dan tim teknis untuk menyelaraskan metode kerja, jadwal, serta memastikan semua pihak memahami visi besar Nusantara. Menteri PUPR Basuki menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Semua harus bekerja sebagai satu tim solid, saling mendukung demi kelancaran proyek. Proyek yang dilelang sangat luas. 7 proyek jalan senilai 3,04 triliun rupiah untuk memperkuat konektivitas KIP, membuka akses baru yang menghubungkan berbagai kawasan strategis di Nusantara. Selain jalan, ada pembangunan kawasan olahraga yang akan menjadi pusat aktivitas masyarakat, mendukung gaya hidup sehat dan aktif di ibu kota baru. Tak ketinggalan, ruang terbuka hijau juga dibangun, memastikan kota tetap layak huni, sejuk dan sehat, serta menjadi paru-paru kota bagi generasi mendatang. Kontrak besar juga dialokasikan untuk penataan kawasan sepaku, mengintegrasikan permukiman lama ke dalam struktur ibu kota baru, sehingga tidak ada yang tertinggal dalam proses transformasi ini. Pendekatan holistik ini menegaskan visi komprehensif tahap 2 IKN, di mana pembangunan fisik, sosial, dan lingkungan berjalan beriringan demi terciptanya kota yang inklusif dan berkelanjutan. Momentum baru ini mempercepat transformasi Nusantara menjadi kota masa depan, simbol kemajuan Indonesia yang ramah lingkungan, modern,
dan siap menyambut generasi berikutnya. Proyek sebesar IKN butuh dana besar. Pemerintah mengalokasikan 48,8 triliun rupiah hingga 2029, memastikan tahap 2 berjalan tanpa hambatan. Fokus utama membangun ekosistem lengkap bagi lembaga legislatif dan yudikatif, melengkapi pusat eksekutif yang sudah berdiri. OIKN juga mengandalkan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha, KPBU, untuk menarik investasi swasta senilai 60,3 triliun rupiah. Dana swasta ini membiayai hunian, apartemen, dan infrastruktur utilitas seperti multi-utility tunnel dan PLTS skala besar. Pendanaan campuran membagi risiko dan membawa keahlian sektor swasta. Model ini mempercepat pembangunan dan memastikan keberlanjutan finansial IKN. Sinergi publik swasta jadi kunci mewujudkan kota hijau dan modern. Target ambisius. Pada 2028, IKN harus berfungsi penuh sebagai ibu kota politik Indonesia. Bukan sekadar bangunan, tapi pusat 3 cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif, yudikatif, beroperasi dari Kalimantan Timur. Fase 2 fokus membangun gedung parlemen dan peradilan, serta ekosistem pendukung perumahan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas rekreasi. Wilayah perencanaan 2 dibuka untuk perluasan kota dan pemenuhan kebutuhan ribuan aparatur sipil negara. Kota harus layak huni sejak awal, menarik talenta dan menjaga kualitas hidup. OIKN juga bertanggung jawab atas pemeliharaan infrastruktur secara berkelanjutan. Keberhasilan IKN bukan hanya soal fisik, tapi juga pengelolaan ekosistem sosial politik yang hidup. 2028 jadi tonggak penting, kota baru, pemerintahan baru, masa depan baru. Fase 2 IKN diwarnai oleh berbagai proyek infrastruktur strategis yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan kota baru ini. Salah satu fokus utamanya adalah perluasan 7 jalan utama yang akan menjadi tulang punggung mobilitas di Kalimantan Timur. Jalan-jalan ini tidak hanya memperlancar arus transportasi, tetapi juga menghubungkan berbagai zona penting di kawasan inti pemerintahan. Selain itu, pembangunan koridor cerdas dan hijau menjadi prioritas, menghubungkan seluruh kawasan inti pusat pemerintahan dengan jalur yang ramah lingkungan dan efisien. Koridor ini dirancang untuk mendukung mobilitas berkelanjutan, memperkuat konektivitas antar wilayah, dan menciptakan suasana kota yang nyaman bagi warganya. Fokus pembangunan juga diarahkan pada penyediaan ruang terbuka hijau yang luas dan fasilitas olahraga modern. Taman-taman kota, jalur jogging, dan area rekreasi publik akan menjadi tempat masyarakat beraktivitas, berolahraga, dan bersosialisasi, sehingga meningkatkan kualitas hidup. Semua ini menanamkan identitas IKN sebagai kota hutan yang sehat, inklusif, dan ramah bagi semua kalangan, di mana alam dan manusia hidup berdampingan secara harmonis. Salah satu inovasi utama adalah Multi-Utility Tunnel, MUT, sebuah koridor bawah tanah yang mengintegrasikan semua utilitas vital seperti listrik, air, dan telekomunikasi dalam satu jalur terorganisir. Dengan sistem ini, perawatan menjadi jauh lebih mudah dan gangguan terhadap aktivitas kota dapat diminimalkan, sehingga kehidupan sehari-hari warga tetap lancar. Proyek energi terbarukan juga menjadi sorotan, seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya, PLTS, berkapasitas 50 MW, hasil kolaborasi dengan Singapura yang akan menyediakan energi bersih untuk kota. Langkah ini memperkuat komitmen IKN untuk menjadi kota hijau, rendah karbon, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung target nasional energi terbarukan. Infrastruktur yang dibangun bukan hanya bersifat fisik, tetapi juga berperan penting dalam membangun komunitas yang solid dan gaya hidup sehat di lingkungan perkotaan. Fasilitas publik yang inklusif, jalur sepeda, dan ruang bermain anak akan mendorong interaksi sosial dan menciptakan kota yang ramah keluarga. Setiap proyek dirancang dengan prinsip efisiensi, kenyamanan, dan keberlanjutan jangka panjang, memastikan IKN siap menghadapi tantangan masa depan. Fase 2 benar-benar membentuk IKN sebagai kota modern, cerdas, dan ramah lingkungan, yang menjadi contoh bagi pembangunan kota masa depan di Indonesia. Inilah fondasi kokoh bagi ibu kota masa depan Indonesia, tempat di mana inovasi, keberlanjutan, dan kehidupan berkualitas menjadi prioritas utama. IKN dibangun di atas komunitas yang sudah ada, terutama di Sepaku. OIKN memprioritaskan integrasi dan revitalisasi, bukan penggusuran. Anggaran digiras 11,2 miliar rupiah dialokasikan khusus untuk menata kawasan Sepaku, memastikan manfaat langsung bagi penduduk lokal.
Pasar Sepaku, pusat ekonomi masyarakat, akan dibangun ulang jadi fasilitas modern. Desainnya dipilih lewat pemungutan suara warga. Selama konstruksi, pedagang dipindahkan ke lokasi sementara yang layak, menjaga kelangsungan usaha mereka. Pendekatan inklusif ini menumbuhkan rasa kepemilikan dan manfaat bersama. Revitalisasi Sepaku jadi contoh pembangunan sosial IKN Kota Baru yang menyatu dengan masyarakat lama. IKN ingin jadi milik semua, bukan hanya pejabat atau pendatang. Rumor soal penghentian proyek IKN sempat beredar, menimbulkan keresahan. OIKN bergerak cepat, juru bicara Troy Panto menegaskan pembangunan berjalan sesuai rencana, tanpa gangguan. Bukti di lapangan jelas, tender tahap 2, kontrak baru, dan aktivitas konstruksi terus berjalan. Pernyataan resmi pemerintah dan aksi nyata di lapangan membantah semua keraguan. Komunikasi terbuka jadi kunci menjaga kepercayaan publik dan investor. Di era digital, narasi yang jelas dan transparan sangat penting untuk stabilitas proyek nasional. IKN terus melaju, membuktikan komitmen pemerintah membangun masa depan. Fase kedua, IKN penuh harapan dan tangan besar. Kota baru ini diharapkan jadi mercusuar kemajuan, pemerataan, dan inovasi Indonesia, sekaligus mengurangi beban Jakarta. IKN membuka peluang ekonomi baru, terutama bagi kawasan timur Indonesia. Namun, membangun kota dari nol dengan tenggat 2028 adalah tantangan logistik dan manajerial yang berat. Investasi besar butuh stabilitas ekonomi dan politik, serta komitmen pada prinsip hijau. Tantangan sosial, mengubah bangunan jadi kota hidup, menarik populasi beragam, dan membangun budaya dinamis. Keberhasilan IKN bergantung pada komitmen, manajemen adaptif, dan dukungan seluruh rakyat. Dunia menyaksikan Indonesia membangun masa depan di tengah hutan Kalimantan Timur.